Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Diaramaku ya, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips skripsi tentunya dengan sudut pandang yang paling mudah dimengerti oleh para mahasiswa sesuai dengan keadaan faktual yang sering dialami oleh para mahasiswa. Kali ini saya akan coba kasih masukan ya, kita review dan kita beri masukan. Ini skripsinya udah sampai bab 4, malah udah sampai kesimpulan ya, teman kita yang ada di yang ada di universitas, salah satu universitas yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Oke, kita lihat bagaimana skripsinya sampai kesimpulan. Nah, kita akan lihat ya. Kita langsung aja. Ya, ini dia judulnya, Strategi Pemasaran dalam Mempertahankan Bisnis UMKM di Tengah Pandemi COVID-19. Studi UMKM Ayam Geprek N3 N3 Chicken. Oke. Strategi pemasaran berarti ini kalau kita lihat dari judul, ini berarti kualitatif ya. Sudah terlihat dari judul. Kita langsung ke latar belakangnya. Ya, ini latar belakangnya, pendahuluan. Oke, jadi di sini menggambarkan kalau N3 N3 Chicken ini mempunyai beberapa pesaing gitu ya, beberapa pesaing. Oke. Nah, di latar belakang ini sudah lumayan bagus ya, sudah ada kajian empiris dan kajian teoritisnya. Jadi di sini ada mengungkapkan penelitian ya, hasil-hasil penelitian. Ada juga kajian empirisnya ya, fenomenanya Chicken N3 atau N3 ini sebagai UMKM di Pasuruan kayaknya. Dan memiliki banyak pesaing. Oke, kalau dari latar belakang sudah bagus, sudah pas ya. Cuman kalau masukan dari saya ditambah lagi fenomena terkait ayam N3-nya ini, N3 Chicken ini. Ya, karena kalau saya lihat di sini ini kebanyakan kalau di paragraf pertama kedua ini kan pembukaannya ya, pengantarnya lebih banyak pengantarnya ini daripada spesifik di kasusnya. Karena kan kalau kita lihat judulnya tadi studi kasus ya, studi dia bilang studi kasus, berarti sebaiknya lebih banyak fenomena atau kajian empirisnya fokus di Chicken N3 ini, N3 ini. Tapi ini udah bagus, udah menggambarkan, paling tidak latar belakangnya sudah menggambarkan. Kita ke rumusan masalah. Bunyi rumusan masalah yang pertama, strategi pemasaran apa yang diterapkan? Apa saja kendala yang dihadapi? Apa solusi ayam geprek dalam menghadapi pandemi COVID-19 agar mampu mempertahankan bisnis? Nih, kalau kita misalnya judulnya tadi ya, kita balik dulu ke judul. Strategi pemasaran dalam mempertahankan bisnis, gitu ya. Jadi pola pikirnya gitu ya, pola pikirnya strategi pemasaran. Jadi kita mau mencoba mengusulkan beberapa strategi baru, gitu. Itu pola pikirnya kalau judul judul skripsi dengan kata strategi ini ya, entah itu strategi pemasaran, strategi apa. Jadi kita akan coba melalui skripsi ini, kita akan coba mengusulkan beberapa strategi pemasaran baru gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di rumusan masalah ya, strategi pemasaran apa yang diterapkan. Jadi sebaiknya ini ada kata bagaimana, atau apa strategi pemasaran yang diterapkan ayam geprek, atau bagaimana strategi pemasaran ayam geprek yang diterapkan di tengah pandemi COVID ya. Lalu yang kedua nih udah benar, apa saja kendala atau hambatan-hambatan ya. Nah, rumusan masalah yang ketiga ini kayaknya enggak perlu deh. Karena apa solusinya itu ya udah masuk ke dalam strategi ini gitu kan. Apa solusinya ya melakukan strategi ini gitu. Jadi rumusan masalah yang ketiga ini nggak perlu kayaknya ya. Coba dikonsultasikan lagi ke dosen pembimbingnya. Kita ke batasan masalah. Batasan masalah itu menggambarkan border, menggambarkan
batasan kita, pagar kita, ruang lingkup pemasaran kita ya. Jadi di sini katanya membahas dari sudut pandang pengusaha khususnya ayam geprek N3, N3 yang melakukan penjualan ayam crispy, dan strategi yang dipakai adalah metode marketing mix dan metode analisis SWOT. Jadi ini agak keliru nih kata-katanya. Cukup bilang aja yang benar gitu ya. Yang benar tuh cukup bilang aja batasan penelitian ini hanya ingin melihat strategi yang digunakan oleh ayam crispy atau ayam geprek N3 ini. Itu aja udah cukup. Tujuan penelitian. Nah, ingin mengetahui strategi pemasaran yang paling cocok nih kan. Kata-katanya ingin mengetahui strategi pemasaran yang paling cocok. Nah, berarti di rumusan masalah ya tadi seperti yang saya bilang, bagaimana strategi pemasaran ayam geprek atau apa strategi pemasaran ayam geprek, itu ya kata-kata di rumusan masalahnya. Ingin mengetahui kendala, oke benar. Nah, ini tadi kalau ini tadi dihilangin, rumusan masalah yang ketiga dihilangin, berarti tujuan penelitian yang ketiga juga dihilangin, karena kalau solusi ya melakukan strategi itulah solusinya gitu. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, manfaat praktis. Oke, manfaat akademis ya bolehlah ditambah. Manfaat akademisnya apa? Kita ke bab 2. Ini kayaknya kebalik nih. Landasan teorinya kayaknya yang di subjudulnya deh, ya. Jadi judul bab 2 ini adalah tinjauan pustaka. Gitu ya. Nah, di sini baru judulnya harusnya saya coba perbaiki ya. Di sini harusnya tinjauan pustaka. Jadi meninjau, atau kamu mau pakai kajian pustaka. Jadi kita kaji. Kalau meninjau ya kita meninjau, kita hanya tampilkan aja. Tapi kalau kajian kita kaji juga, selain kita tampilkan, kita kaji dengan bahasa kita sendiri. Nah, di bab 2 itu judulnya kalau bukan tinjauan pustaka ya kajian pustaka. Barulah di sini ini apa nih? Untuk mendukung terjemahan peneliti memberikan gambaran penelitian. Berarti ini bukan tinjauan pustaka ya. Bukan juga landasan teori, tapi di sini penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Nah, itu dia. Barulah ditampilkan hasil-hasil penelitian terdahulu, penelitian yang relevan. Strategi pemasaran, bagus nih judulnya, baru-baru nih tahunnya. Analisis SWOT dalam menentukan strategi. Oke, bagus ya, udah benar. Gap riset. Saya nggak tahu kalau dalam buku pedoman skripsi di kampusnya, tapi maksudnya gap riset ini bukan tabel seperti ini gitu. Gap riset itu sebenarnya digambarkan di dalam latar belakang gap riset. Jadi ada perbedaan atau ada tabrakan atau ada ya perbedaan pendapat antara peneliti-peneliti terdahulu atau peneliti-peneliti sebelumnya gitu. Itu maksudnya gap riset. Kalau tabel ini sebenarnya nggak perlu pakai gap riset, ini nggak perlu dikasih judul sebenarnya, langsung aja. Jadi tabel ini fungsinya adalah untuk meringkas hasil dari pembahasan penelitian terdahulu yang di atas ini. Itu fungsi tabel ini. Jadi kalau pembaca malas membaca gitu ya, dia tinggal lihat aja tabel ini gitu, dan menyatakan juga kalau skripsi ini bukan plagiat di bagian perbedaan ini gitu. Perbedaan dengan skripsi ini itu maksudnya. Jadi bukan riset gap ini. Riset gap itu dijelaskan di dalam latar belakang. Ada gap dalam penelitian sebelumnya, itu maksudnya. Ya. Oke, ini udah bagus. Cuman ini penulisan tahun kalau di dalam penelitian terdahulu ini dimulai dari yang terbaru, dia dimulai dari tahun yang terbaru. Jadi 2021. Nah, ini udah 2018, ini balik lagi ke 2021 ya. Tinggal diputer aja, tinggal di copy paste atau di cut paste aja ya. Jadi 2018 terakhir. Jadi berdasarkan tahun terbaru. Ini tiba-tiba langsung ayam crispy. Nah, di sini barulah
Judulnya 2.2 ini landasan teori atau kajian teori ya, baru di sini judulnya landasan teori. Tapi dalam menulis landasan teori itu bukan ayam crispy yang difokuskan ya, tapi konsep atau konsep apa yang kita pengen lihat gitu, atau konsep apa yang pengen kita cari. Kalau judulnya strategi pemasaran dalam mempertahankan bisnis UMKM di tengah pandemi Covid, berarti yang pertama kali konsep besarnya gitu ya, konsep besarnya yang harus kita fokuskan itu adalah strategi. Ya, jadi di landasan teori itu ya mulai dulu strategi, manajemen strategi, jangan ayam crispy. Karena ayam crispy ini hanya sebagai objeknya aja dia gitu. Bisa aja strategi pemasaran usaha yang lain gitu kan. Boleh mau ditambahkan objeknya ini, tapi ditambahkan di belakang gitu ya, setelah konsep-konsep besar yang ingin kita lihat gitu, ingin kita cari. Coba dilihat video saya tentang bagaimana menulis bab 2 ya. Coba diperhatikan. Jadi harus buat dulu terminologi teori, jadi supaya terstruktur tulisan kita. Kalau ini dia lompat-lompat gitu ya, tidak terstruktur, belum terstruktur. Jadi supaya kita terstruktur, kita buat dulu terminologi teori dari konsep besarnya strategi tadi ya, manajemen strategi. Ya, strategi, manajemen strategi, apa langkah-langkah manajemen strategi gitu ya, langkah-langkah strategi. Barulah dari terminologi teori itu baru kita tentukan grand teorinya gitu. Coba deh dilihat dulu video saya. Kemudian ini, oke, dia menggunakan analisis SWOT ya. Bentar, saya lihat dulu keseluruhan. EVAS, IVAS, oke, matrik. Nah, ini dia. Jadi setelah membahas manajemen strategi ya, barulah kita membahas alat analisis strategi. SWOT, boleh pakai SWOT. Tapi ini kamu harus fokus ya. EVAS dan IVAS ini untuk SWOT, untuk perhitungan SWOT secara kuantitatif karena dia pakai bobot. Ya. SWOT, EVAS dan IVAS ini pakai bobot dia penilaiannya. Jadi coba karena ini belum ada gambar kuadran dan matriks kuadran atau matriks SWOT-nya ya, jadi bagaimana ya menggambarkannya. Jadi gini, IVAS EVAS ya, saya akan coba gambarkan. Jadi kalau kita lihat gambar dari kuadran untuk SWOT ya, SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat ya. Nah, kalau kamu menggunakan IVAS EVAS itu perhitungan secara kuantitatif karena menggunakan bobot-bobot. Nanti ditentukan dia ada di mana, apakah dia misalnya di sini 2,3 ya, atau 2,-3 atau -2,3 gitu kan. Nanti dia berada di kuadran masing-masing. Nah, masing-masing kuadran ini punya alternatif strategi masing-masing. Itu gunanya SWOT, alat analisis strategi, untuk dia menganalisis secara internal dan eksternal lalu menghasilkan alternatif strategi yang harus digunakan oleh para pengusaha atau pemasar ya. S dan W itu analisis internal, O dan T itu analisis lingkungan eksternalnya. Ya, jadi IVAS EVAS seharusnya tidak perlu digunakan kalau dalam kualitatif karena dia metode kuantitatif. Nah, untuk menggunakan bagaimana kita melihat SWOT secara kualitatif, ada di dalam matriksnya tuh seperti ini dia. Sebentar, saya buatkan contoh ya. SWOT secara kualitatif, kira-kira kalau kita gambarkan matriksnya tuh seperti ini. Jadi di masing-masing kuadran SO, ST, WO, WT itu ada masing-masing alternatif strateginya. Sama seperti kuadran yang ini. Jadi di masing-masing kuadran ini ada alternatif strateginya. Sama, cuman bedanya kalau matriks yang ini dia kuadran ini menggunakan IVAS EVAS ya, menentukan bobotnya. Ingatkan pelajaran matematika menentukan
Misalnya di sini 1 2 3 4 5 min 1 min 2 min 3 4 5, ini 1 2 3, di sini min gitu ya. Nah, sama seperti itu. Coba dilihat bukunya Freddy Rangkuti ya, yang analisis SWOT. Di situ ada dijelaskan bagaimana cara SWOT secara kualitatif. Ada klaim di sana. Oke. Itu menggunakan SWOT. Jadi ini masih kurang nih anunya penjelasan tentang SWOT-nya. Ya. Nah, ini langsung bab 3. Jadi teori tentang strateginya belum ada, manajemen strateginya belum ada, ya. Ditambahin. Lalu bab 3, metode penelitian, kerangka konsep pemikiran. Sebentar, ini kok kayaknya agak-agak lompat-lompat, tapi benar. Nah, kerangka konsep pemikiran, kalau saya baca di sini ya, pengantar kerangka konsep. Judulnya kerangka konsep atau kerangka pemikiran. Nah, ini beda. Kerangka konsep sama kerangka pemikiran tuh beda. Kerangka konsep, ya kalau berdasarkan teori yang saya baca, kerangka konsep itu menciptakan hipotesis. Jadi kalau kita menggunakan kerangka konsep, kalau kita menggunakan gambar kerangka konsep, pasti ada hipotesis di bawahnya. Ya. Kalau tidak menggunakan hipotesis, itu kerangka pemikiran. Tapi silakan kalau punya teori yang lain, tidak apa-apa digunakan. Nah, gambar dari kerangka ini, tapi sebentar, saya tidak tahu ini mau menggunakan kerangka konsep atau kerangka pemikiran. Kalau kerangka konsep bukan seperti ini, kerangka pemikiran juga bukan seperti ini, karena tadi ada SWOT ya, ada alat analisis SWOT di sana. Bukan seperti ini. Saya coba gambarkan ya. Kalau kita pakai kerangka pemikiran, ya nggak usah kita pakai kerangka konsep ya. Saya coba hapus karena kita mau melihat strategi gitu ya. Jadi strategi itu ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Nah, setelah evaluasi balik lagi tuh ke perumusan strategi setelah kita analisis menggunakan SWOT atau alat analisis strategi yang lain ya. Internal dan eksternalnya baru kita lihat, kita evaluasi, baru balik lagi ke perumusan strategi yang baru. Nah, skripsinya ini mau sampai tahap yang mana? Apakah sampai tahap perumusan aja? Berarti kalau hanya ingin mengetahui rumusan strategi, berarti di judul ditambahkan perumusan strategi. Tapi kalau hanya sampai tahap implementasi aja, berarti yang dibahas setelah perumusan harus kita cari perumusan dan implementasinya. Ya, tapi kalau strategi secara luas ya harus tiga tahap itu yang kita paparkan gitu. Coba saya gambarkan. Kita menganalisis SWOT ya. Jadi COVID itu hanya efek gitu. Jadi tidak perlu difokus di COVID-nya. COVID itu hanya efeknya aja. Yang kita fokus tuh bagaimana kita mau membuat strategi baru gitu. Baru di bawah sini strategi. Apakah perumusan strategi, implementasi, atau strategi secara keseluruhan sampai evaluasi ya. Nah, jadi kamu jelaskan nanti. Kalau sampai tahap perumusan aja, berarti tulis di sini perumusan strategi. Yang menggunakan kerangka pemikiran, setelah gambar ini kita harus bisa menjelaskan alur dari gambar kerangka pemikiran ini. Misalnya kita ayam geprek, kita mau melihat strategi apa yang akan digunakan dalam masa COVID, gitu kan? Nah, kita analisis menggunakan alat analisis SWOT berdasarkan analisis eksternal dan analisis internal. Makanya arah anak panahnya ke SWOT ini ya. Kita analisis internal dan eksternal, SW, ini UT gitu kan. Kita analisis menggunakan SWOT, hasilnya yaitu perumusan strategi. Nanti ayam geprek ini berada di kuadran mana dia? Ya, SO, WO, ST atau WT gitu. Kalau sudah kita bisa tentukan dia di kuadran mana, nah di masing-masing kuadran tuh ada alternatif strategi masing-masing apa yang harus dilakukan. Gampang banget. Setelah gambar ini ya harus bisa dijelaskan alur dari kerangka pemikiran ini. Subjek penelitian, kayaknya nggak perlu ditulis nih subjek penelitian, karena subjek penelitian itu ya kita subjeknya. Kalau kualitatif itu kan instrumen penelitian tuh ya peneliti itu sendiri, subjeknya kita yang melakukan penelitian.
Lokasi penelitian, oke, bisa tinggal ditambahkan gambar atau map ya. Waktu penelitian, oke. Nah, metode penelitian, apa jenis penelitiannya? Jadi di metode penelitian ini dijelaskan juga jenis penelitiannya, apakah kuantitatif atau kualitatif. Nah, kalau ini tadi kualitatif, kualitatifnya apa? Ya, kalau berdasarkan judul, berarti kualitatifnya studi kasus, karena di judul tadi ada tulis studi di UMKM apa. Berarti studi kasus, dia spesifik di UMKM ayam geprek ini. Jadi kualitatif dengan pendekatan studi kasus gitu ya, jenis penelitiannya. Dijelaskan apa itu menurut teorinya, menurut siapa, dalam buku metode penelitian itu kualitatif itu apa, kualitatif studi kasus itu apa. Nah, ini kalau observasi studi pustaka ini metode pengumpulan data. Nah, ini dia, ada observasi, ada studi pustaka, dan ada apa yang kurang kalau kualitatif, wawancara ya. Jelaskan wawancaranya jenisnya apa. Identifikasi masalah. Oke, identifikasi masalahnya di sini nggak apa-apa. Identifikasi masalahnya nih belum ini ya. Identifikasi masalah itu apa saja masalah-masalah tentang ayam N3 ini gitu loh. Beberapa poin gitu loh. Apa saja masalah-masalahnya gitu. Misalnya UMKM mengalami penurunan omset selama Covid. Lalu ayam geprek N3 kehilangan pembeli secara signifikan selama Covid, misalnya kayak gitu ya. Lalu yang ketiga misalnya susah membalikkan revenue atau omsetnya selama Covid gitu kan. Itu yang keempat, tagihan utang misalnya gitu, tagihan utang atau tagihan pegawai, misalnya pembayaran pegawai selama Covid ya, seperti itu. Nah, itu identifikasi masalah gitu. Jadi beberapa poin identifikasi masalah yang kita temukan. Nah, rumusan masalah kan udah nggak usah ditulis lagi di sini. Rumusan dan tujuan udah ya, kan nggak usah ditulis lagi. Diagram alur penelitian. Oke, ini diagram alur, jadi langkahnya dalam melakukan penelitian. Tahap pengumpulan data. Oke, ini kayaknya kebalik deh, tapi saya nggak tahu ya kalau di buku pedoman skripsi di kampusnya gimana. Cuman kalau menurut saya tahap pengumpulan data tuh ada beberapa poin gitu. Mulai dari jenis data, sumber data, metode pengumpulan data ya, atau metode teknik pengumpulan data. Jadi jenis datanya dijelaskan bahwa skripsi ini terdiri dari jenis data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data kualitatifnya berupa apa aja, jenis data kuantitatifnya berupa apa aja. Lalu sumber data barulah data primer dan data sekunder. Ya, data primer dalam penelitian ini didapat dari mana? Data sekunder dari penelitian ini didapat dari mana? Tuh. Nah, data primer yang dibutuhkan yaitu data hasil penjualan. Bukan ini. Jadi data primer itu maksudnya data utama yang kita sebagai peneliti itu yang kita dapatkan gitu ya. Bukan data hasil penjualan selama 1 bulan terakhir gitu, bukan itu maksudnya. Kita sebagai peneliti untuk menyelesaikan masalah ini, masalah dalam skripsi ini, sumber data yang kita dapat itu, sumber data utama yang kita dapat itu kita dapat dari mana? Biasanya kalau kualitatif itu data primernya didapat dari hasil wawancara ya. Lalu data sekundernya lah, barulah data sekunder itu didapat dari, atau data pendukungnya didapat dari hasil dokumentasi, dari observasi, seperti itu. Ini keliru ya. Keliru, bukan ini maksudnya. Jadi kita sebagai peneliti, kita dapat data itu dari mana gitu. Langsung ke bab 4. Jadi kurang kalau di bab 3-nya ya, harus ada juga dijelaskan nih teknik samplingnya apa. Teknik samplingnya apa, teknik sampling kualitatif. Apa teknik samplingnya? Siapa aja samplingnya atau informannya gitu ya. Teknik sampling atau penentuan informan
ya. Siapa aja, teknik samplingnya apa, lalu penentu atau informannya siapa aja. Lalu setelah teknik sampling atau teknik penentuan informan, itu ada teknik analisis data. Bagaimana cara kita menganalisis data yang kita dapatkan tadi ya, data sekunder, data primer, data sekunder, data hasil wawancara, hasil dokumentasi, hasil observasi. Bagaimana cara kita menganalisis data? Itu yang belum ada di sini gitu. Oke, kita berangkat ke bab 4, pembahasan. Ya, pembahasan nih biasanya gambaran umum perusahaan itu ya. Sebenarnya bukan marketing mixnya yang difokuskan ya, tapi strateginya yang difokuskan. Dan strategi menggunakan alat analisis strategi itu, bukan marketing mixnya yang difokuskan di sini. Ini keliru nih. Jadi gini, strategi apa aja nih yang udah dilakukan oleh ayam geprek N3 gitu kan? Apa aja yang sudah dilakukan? Lalu strateginya ini kan berhadapan dengan COVID-19 gitu ya. Berhadapan dengan COVID-19. Anggap saja kalau kita membuat penelitian gitu, anggap itu berarti strateginya tidak efektif ya, karena pasti ada kasus gitu, mungkin omsetnya menurun. Nah, kita mau mencoba memberikan usulan strategi baru gitu kan. Nah, strategi apa aja yang udah dilakukan ya, digambarkan di sini. Terus terjadi hambatan karena COVID-19 gitu kan, barulah kita mau mengusulkan strategi baru berdasarkan alat analisis SWOT. Jadi SWOT-nya yang kita fokuskan. Harus ada hasil analisis SWOT-nya mana, berdasarkan internal, eksternal gitu kan. Jadi saya saranin kalau di teknik analisis data tuh coba pakai teknik analisis data coding deh. Itu gampang. Teknik analisis data coding dengan alat analisis SWOT secara kualitatif. Harus ada dulu nih hasil analisis SWOT-nya. Ayam geprek N3 ini berada di kuadran mana gitu ya. Barulah kita tahu alternatif strateginya. Itulah jawabannya kalau kita merumuskan strategi berdasarkan hasil SWOT itu gitu. Isi kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah ya. Kalau rumusan masalahnya ada 2, berarti kesimpulannya juga ada 2 poin. Jadi tadi kalau saya usulkan rumusan masalahnya bagaimana strategi ya, berarti jawabannya alternatif strategi yang ada di SWOT itu ya. Setelah kita melakukan alat analisis SWOT, apa dia di kuadran mana, itulah rumusan strategi yang kita tulis di dalam kesimpulan. Lalu kendalanya apa saja atau hambatannya apa saja dalam melakukan strategi yang kita usulkan itu maksudnya. Dan setelah kendala-kendala itu barulah kita memberikan saran. Begitu. Coba dikonsultasikan lagi ke dosennya ya. Daftar pustakanya kurang banget nih. Ya, daftar pustaka bisa dicari belakangan. Oke, itu ya, semoga membantu tadi, banyak masukan, tapi ya saya yakin bisa kok diperbaiki, walaupun masih lompat-lompat, walaupun masih belum terstruktur, tapi pelan-pelan insya Allah bisa diperbaiki. Dari judul, latar belakang, rumusan masalah, semua tuh harus konsisten. Salam ke dosen pembimbingnya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.